warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pemangku mata kuliah Perancangan Rekayasa Desain K03 dan teman-teman sekalian yang kami hormati, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Anggana Rarasukma Ananta dengan NIM 1524093 Dan saya Adila Fadila Ramadhani dengan NIM 101245051. Saya Nela Insan Rahman dengan NIM 101240087. Saya Esmerus Kalivia dengan NIM 105240039. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan produk yang kami rancang yaitu Smart Blind Stick yang bertujuan untuk membantu penyandang tunanetra dalam mendeteksi rintangan di sekitarnya. Kemudian juga untuk membantu meningkatkan mobilitas sehari-hari para penyandang. Izinkan kami untuk melanjutkan pemaparan. Untuk kontribusi anggota dapat dilihat pada tabel berikut. Terlihat bahwa setiap anggota kelompok berkontribusi secara aktif dan penuh dalam menyelesaikan tugas ini dan dalam proses pembuatan tongkat cerdas berbasis Arduino. Tongkat konvensional untuk tunanetra memiliki keterbatasan dalam jangkauan deteksi, sehingga tidak mampu mengidentifikasi rintangan yang berada di luar area sentuh langsung. Sebagai contoh, lubang di jalan, benda bergerak seperti kendaraan, atau penghalang di ketinggian tertentu seperti cabang pohon, sering terlewatkan karena hanya mengandalkan kontak fisik. Hal ini meningkatkan resiko kecelakaan dan membatasi kemandirian pengguna. Selain itu, tongkat biasa tidak mampu memberikan peringatan dini, sehingga tunanetra harus bergantung sepenuhnya pada indera pendengaran dan memori spasialnya, yang tidak selalu akurat dalam lingkungan dinamis. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya inovasi teknologi untuk meningkatkan keamanan dan mobilitas penyandang tunanetra. Tongkat cerdas berbasis Arduino, sebuah terobosan teknologi sederhana yang dirancang untuk memberdayakan tunanetra dengan deteksi rintangan lebih cerdas, aman, dan mandiri. Solusi ini hadir untuk menjawab keterbatasan tongkat konvensional. Mengapa ini penting? Karena setiap langkah kemandirian tunanetra adalah langkah kemajuan kita semua. Untuk spesifikasi yang ingin dicapai dari alat ini adalah dapat mendeteksi rintangan dengan jarak 60 cm. Jadi, ketika terdapat suatu benda atau rintangan yang ada di depan dengan jarak 60 cm, sensor akan mengirimkan sinyal berupa suara kepada pengguna agar bisa mengganti arah berjalan. Lalu, ada kecepatan waktu respon sensor pada akurasi 0,1 detik dan respon bunyi akibat getaran berlebih, seperti saat terjatuh. Maka, sensor akan berbunyi untuk memudahkan pengguna mencari letak tongkat yang terjatuh dengan menggunakan suara. Parameternya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini memiliki 3 konsep desain, yaitu yang pertama adalah gelang sensorik untuk tunanetra. Gelang cukup praktis untuk digunakan, namun memiliki keterbatasan kinerja karena sulit mendeteksi rintangan yang rendah dan mengharuskan pengguna untuk memiringkan tangan untuk mendapatkan sinyal sensor optimal. Hal ini dapat menyebabkan pengguna merasa kelelahan. Lalu yang kedua adalah tongkat ultrasonik tanpa box pelindung. Tongkat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi rintangan di depan pengguna, namun tanpa box pelindung sensor, rentan terhadap kerusakan akibat hujan, debu, atau benturan yang membuat alat kurang dapat diandalkan dalam kondisi luar ruangan. Melihat dari kekurangan konsep-konsep sebelumnya, kelompok kami menggunakan konsep tongkat ultrasonik dengan box pelindung karena memiliki kinerja yang paling stabil. Dengan pelindung sensor, kinerja alat menjadi lebih stabil dan aman, terutama saat digunakan di luar ruangan. Dari ketiga opsi desain yang kami pertimbangkan, kami memilih desain nomor 3 dan gambarnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Lalu apa saja sih komponen utamanya? Komponen utamanya ada 4. Pertama, ada Arduino Uno yang berfungsi sebagai otak dari sistem memproses data yang berasal dari sensor. Lalu bagaimana sih cara kerja atau alur dari sistem tersebut? Di sini kami telah menampilkan diagram sistem yang mudah dipahami dan bisa kita lihat berawal dari 2 sensor yaitu ultrasonik dan getar masing-masing mengirimkan sinyal kepada Arduino Uno. Arduino Uno tersebut kemudian membaca, memahami, dan akhirnya memberikan output kepada buzzer dan juga serial monitor. Apakah dia akan berbunyi atau dia tidak berbunyi? Apakah dia akan jarak di luar jangkauan atau di dalam jangkauan seperti yang ada di sebelahnya merupakan tampilan dari serial monitor. Lalu, bagaimana Arduino Uno tersebut dapat mendefinisikan apakah dia harus berbunyi ataupun tidak? Di sini kita mengatur otak tersebut dengan menggunakan coding. Coding Arduino-nya dapat ditampilkan seperti berikut dengan definisi dan juga perintah. Di sini yang perlu digarisbawahi, di sini kita menggunakan bahwa apabila jarak lebih dari 60 maka akan mengeluarkan tampilan pada serial monitor berupa jarak di luar jangkauan dan outputnya adalah buzzer tidak akan berbunyi. Kemudian sebaliknya apabila kurang dari sama dengan 60 maka buzzer akan berbunyi. Dan berdasarkan hasil eksperimen, parameter-parameter yang awal kita tentukan, yaitu ada 4 mengenai jarak, bunyi buzzer, delay loop atau delay jatuh, dengan pengaturan coding yang ditampilkan, hasil eksperimennya keempat-empatnya berstatuskan berhasil. Kemudian kami juga mengatur terkait sensor getar yang hanya akan berbunyi apabila yang pertama sensor getar tersebut mendeteksi getaran yang tidak wajar, dan yang kedua ketika getaran terjadi dan selama 10 detik tidak ada pergerakan apapun maka dinyatakan tongkat tersebut terjatuh. Lalu terkait dengan delay loop,
Kami mengatur sebesar 0,1 detik karena diharapkan alatnya akan bekerja lebih responsif dan juga adaptif. Seperti yang telah teman saya sebutkan tentang fungsi dari alat dan bahan yang berada di tongkat tunanetra ini dapat dilihat dari gambar berikut. Ini merupakan rangkaian dari tongkat untuk tunanetra. Saya akan mengambil salah satu contoh komponen, yaitu buzzer. Buzzer ini memiliki dua kaki. Kaki positifnya dihubungkan ke pin 13 pada Arduino Uno dan kaki negatifnya ke GND. Fungsinya adalah sebagai alat peringatan. Ketika sensor pada tongkat mendeteksi adanya halangan di depan, buzzer akan otomatis berbunyi untuk memberikan sinyal kepada pengguna. Selain itu, pada rangkaian ini juga ditambahkan sensor getar yang akan merespon jika tongkat terjatuh atau terguncang. Saat sensor tersebut aktif, buzzer juga akan berbunyi sebagai tanda bahaya. Semua komponen ini bekerja secara otomatis melalui program yang sudah dimasukkan ke dalam Arduino Uno, sehingga setiap komponen dapat berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Setelah proses manufaktur, kami juga mengalami beberapa tantangan. Salah satunya adalah kabel yang tidak tersambung sesuai dalam diagramnya, sehingga beberapa sensor tidak berfungsi. Solusinya adalah dengan melakukan pengecekan ulang dan penyesuaian posisi kabel sesuai skema. Tantangan lainnya juga muncul saat menguji sensor getar. Awalnya sensornya terlalu sensitif dan memicu buzzer meskipun hanya terguncang sedikit. Untuk mengatasi hal ini, kami menyesuaikan ambang batasnya di program Arduino Uno agar sensornya hanya merespon getaran yang sangat kuat. Dengan perbaikan tersebut, seluruh sistem akhirnya bisa bekerja dengan baik sesuai rancangan yang ada. Untuk evaluasi kinerja yang pertama adalah akurasi dan kestabilan juga responsivitas sensor gerak dari tongkat ini. Masih bisa ditingkatkan lagi akurasi kestabilannya dengan membuat codingan yang lebih rinci dan jelas. Melihat dari keterbatasan waktu pembuatan, tongkat cerdas berbasis Arduino ini masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan sensor lain seperti sensor genangan air, sensor kepanikan pengguna, sensor asap ketika dalam bahaya, dan kegunaan lainnya. Dan untuk desain, tongkat ini sendiri dapat ditingkatkan dengan bentuk yang lebih nyaman dari bahan tongkatnya sendiri maupun bentuk dari tempat sensornya, bisa berbentuk bulat atau disesuaikan dengan nilai keestetikan masing-masing. Adapun beberapa hambatan yang kelompok kami rasakan, yaitu yang pertama adalah manajemen waktu dalam menyelesaikan tugas menjadi tantangan tersendiri karena harus dikerjakan bersamaan dengan tugas-tugas yang lainnya. Lalu yang kedua adalah beberapa bahan yang tidak tersedia secara langsung dan harus menunggu proses pembelian secara online. Lalu yang ketiga adalah dalam proses pengumpulan bahan, cuaca di Jatinangor yang sering hujan membuat akses ke toko-toko menjadi lebih sulit dan tidak efisien, sehingga sebagian bahan harus dibeli secara online sebagai alternatif. Lalu insight yang kami dapatkan, yaitu yang pertama adalah manajemen waktu yang baik sangat penting, terutama saat harus menyelesaikan beberapa tugas secara bersamaan. Lalu yang kedua adalah pentingnya untuk mengantisipasi ketersediaan bahan sejak awal agar proses tidak tertunda karena menunggu pengiriman. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu atas perhatiannya dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga pemaparan materi dan juga produk yang kami demonstrasikan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan di kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.